Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Saputra, NIM 19042045. Baiklah, kali ini saya akan melaporkan KKL mandiri saya, yaitu tentang penanggulangan dan pencegahan virus COVID-19. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintahan dalam kacamata konstitusi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea keempat, yang dapat dimaknai yaitu negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, yang diimplementasikan melalui pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran coronavirus. Pembatasan sosial berskala besar ini didasari atas beberapa aturan dasar. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam hal ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran atau pandemi coronavirus agar melindungi masyarakat dari pada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Pembatasan sosial berskala besar ini didasarkan beberapa undang-undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang terjadi di Indonesia. Selain undang-undang yang disebutkan di atas, pembatasan sosial berskala besar pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dipilihnya PSBB pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum guna menghindari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, di mana jika kebijakan diambil adalah karantina wilayah, pemerintahan pusat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sedangkan dalam kebijakan PSBB, pemerintah tidak wajib untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai dalam ketentuan normatif peraturan pemerintah. Pemerintah dengan kebijakan PSBB ini tidak menanggung kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat tidak punya pilihan untuk bekerja meskipun dalam kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19 ini. Pemerintahan juga melakukan relaksasi PSBB dan memilih untuk menerapkan pola hidup neonormal di saat tingkat kasus COVID-19 grafiknya masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang tidak efektifnya penerapan PSBB di Indonesia. Di suatu sisi, rakyat diminta untuk berdiam diri di rumah, tidak beraktivitas di luar, namun di sisi lain kebutuhan dasar mereka tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga rakyat, terutama golongan menengah ke bawah, tidak mempunyai pilihan melainkan harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun kekhawatiran tertular COVID-19. Selanjutnya yaitu prosedur karantina pendatang di Kota Tarakan. Diundangkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengundang pertanyaan publik. Karena secara substansi, peraturan pemerintahan tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari
peraturan pemerintah tersebut hanya kopi ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal lain yang terkait dengan kekarantinaan adalah pasal 155. Pemerintahan daerah secara berskala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat melakukan surveillance terhadap penyakit menular sebagai yang dimaksud pada ayat 1. Dalam melaksanakan surveillance sebagai dimaksud pada ayat 2, pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya, pemerintahan daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, lama karantina. Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan atau menyebar dalam waktu singkat, pelaksanaan surveillance serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1. Baiklah, pada bagian ini kami akan menjelaskan tentang prosedur kekarantinaan yang dilaksanakan pemerintahan Kota Tarakan. Pendatang yang dimaksud dalam hal ini adalah penumpang dari Bandar Udara Internasional Juwata, Pelabuhan Feri, Pelabuhan Rakyat, dan Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan. Pada tahap awal, semua penumpang akan dijemput menggunakan bus menuju tempat screening kesehatan. Selanjutnya, seluruh penumpang diberi gelang penanda, dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemisahan berdasarkan asal kedatangan, tujuan akhir, institusi penanggung jawab, faktor risiko, dan status kesehatan. Tindakan selanjutnya dibedakan berdasarkan asal penumpang, yaitu berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Bagi penumpang dari dalam negeri adalah sebagai berikut. Penumpang tujuan kabupaten dalam Kalimantan Utara. 1. Hasil pemeriksaan sehat dan sakit ringan akan dikarantina selama 1 hari, kemudian diantar ke pelabuhan speedboat dan melanjutkan karantina di kabupaten tujuan. Kedua, pemeriksaan sakit sedang dan sakit berat akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau RSUD Tarakan. Penumpang tujuan Tarakan dengan jaminan institusi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan sehat dan sakit ringan akan dikarantina selama 1 hari, kemudian diserahkan institusi penjamin untuk melanjutkan karantina selama 14 hari. Hasil pemeriksaan sakit sedang atau sakit berat akan dirujuk ke RSU Kota Tarakan atau RSUD Tarakan. Penumpang umum tujuan Tarakan tanpa jaminan institusi. Hasil pemeriksaan sehat akan dikarantina selama 1 hari, kemudian diserahkan kepada Ketua RT domisili penumpang yang bersangkutan untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selanjutnya, hasil pemeriksaan sakit ringan dan sakit sedang akan dirawat selama 2-14 hari di rumah sakit darurat atau lapangan, Rumah Sakit Angkatan Laut atau RSU Kota Tarakan. Hasil pemeriksaan sakit berat akan dirujuk ke RSUD Tarakan. Bagi penumpang dari luar negeri, kondisi sehat, sakit ringan dan sakit sedang akan dikarantina selama 7 hari dan dilakukan rapid diagnostic test COVID-19. Yang pertama, jika hasil rapid test akan diserahkan institusi penjamin Ketua RT untuk melanjutkan karantina menilai hingga 14 hari. Jika hasil rapid positif akan dilakukan tes swab. Selanjutnya, jika hasil negatif akan diserahkan ke institusi penjamin atau Ketua RT untuk melanjutkan karantina mandiri hingga 14 hari. Jika hasil positif, perawatan akan dilanjutkan. Selanjutnya, kondisi sakit berat akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.